Uhaikum bitahiyatil Islam, tahiyya mubarakah, tahiyya ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'anil syabihi wal matili wal kufi wan nadhir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat dikumpulkan dalam kemudahan, kemergahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah segala nikmat keamanan, kenyamanan dan ketenteraman ini harus senantiasa kita syukuri karena belum tentu segala hal-hal positif yang kita sebutkan tadi itu juga dirasakan oleh saudara dan saudari seiman kita di seluruh belahan dunia. Yang kedua, salat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan dan pengorbanannya kita kemudian dapat merasakan puncak dari seluruh kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Seluruh teman-teman sekalian, peserta sosialisasi dari Lipia Aceh dan juga Lipia Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan ada dua presentasi penting yang penuh faedah insyaallah yang berkaitan tentang dua kampus yaitu Lipia cabang Aceh dan juga Lipia cabang Surabaya. Ala kulli hal, di sini kemudian belum hadir dua pembicara kita. Yang pertama ada Ustadz Salman Muhammad Zaki, alumni dari Lipia Surabaya yang sekarang sudah menjadi mahasiswa Fakultas Syariah semester 3 di Lipia Jakarta. Kemudian ada satu lagi Ustadz Adam Mersibel, yang kemudian beliau ini alumni dari, belum alumni, beliau murid dari Mustawa Robi Idat Lughawi yang ada di Lipia Aceh. Keduanya belum hadir di tengah-tengah kita, khususnya Ustadz Adam Marsibel, karena di Aceh itu kemudian meskipun kita sama-sama WIB ya teman-teman sekalian, tapi di sini ada laporan bahwa waktu isyaknya agak telat gitu ya. Jadi insya Allah nanti akan membersamai kita. Maka pada rangkaian agenda kita yang nantinya pertama akan menyampaikan presentasi adalah dari Ustadz Salman Muhammad Zaki. Qadarullah beliau belum berada di antara kita. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita pengen tahu nih dari teman-teman sekalian, asalnya dari mana dan juga dari pondok apa, kalau misalkan alumni pondok. Tafadhol diisi di kolom chat, teman-teman. Alumni pondok mana dan juga asalnya dari daerah apa. Tafadhol bisa diisi di kolom chat. Lampung Min, alumni Ulul Albab Solo. Masya Allah. Ulul Albab. Iya. Karena dulu punya temen, dulu jurusan IDARI, alumni Ulul Albab Lampung. Ya, kemudian di sini ada Muhaddam Zulfikar, asal Sumbawa, Masya Allah, dari Indonesia Timur. Alumni Pondok Abu Bakar Al-Islami Sumbawa. Sumbawa ini juga terkenal, cuma kalau mayoritas teman-teman yang dulu pernah seangkatan dengan Ana, orang Sumbawa, tapi kuliahnya di Lombok. Kalau nggak di Abu Hurairah, ya di Nurul Hakim.
Kemudian Jakarta, Pondok Pesantren Rafah. Masya Allah. Pondok Pesantren Rafah Bogor. Oh, Jakarta ya. Ini dulu anak sempat mau daftar ke sini, cuma nggak jadi karena sudah diterima di pondok lain. Bukan pondok sih, Madrasah Aliyah Negeri. Kemudian Muhammad Wahid Siddiq, Mahat Al-Faqih Sumatera Utara. Masya Allah. Indonesia Barat berarti ya. Mikhrajul Mukminin, asal Sulawesi Selatan, alumni Ponpes Mahyajatul Qurra. Masya Allah. Kemudian di sini ada Bondowoso, alumni Mahat Al-Irsyad. Masya Allah, Irsyadiyun. Ahsantum. Kemudian di sini Mahat Umar bin Abdul Aziz, Sulsel, SMA SIT Mataram, Lombok. Kemudian ada dari Pasuruan, oke, Jakarta Timur ya. Asal Lombok SMA IT Insan Quran, Insya Allah. Lengkap nih. Oke, Bogor, Jogja, Mahat Islah Al-Ummah As-Sunnah Lombok. Oh, ahlan wa sahlan, Diki. Saya juga dulu pernah punya temen dari Mahat As-Sunnah. Namanya Ustadz Ismail sama Ustadz Dedo. Sekarang jadi Ustadz di Pondok Al-Fitrah. Pondok Al-Fitrah itu yang didirikan oleh Ustadz Rahmat Fitrah. Salah satu alumni terbaik dari Libya Jakarta. Saking terbaiknya beliau, IP beliau itu 5,00 teman-teman. Maksimal ya. Jadi 5,00 itu IP paling tinggi di Libya. Dan beliau meraih itu. Iya ul Quran, ahsan. Ponpes Karangasem Paciran Lamongan. Lan Ais. Kita sedang berada dalam kabupaten yang sama. Alumni Alfat Abdurrahman Ahsantum. Sunnah Lombok, Kampung Bahasa Arab. Ini yang namanya unik. Al-Iqtisom, Mahat Muda, Rafa Bogor, Lombok. Oh, Masya Allah ada alumni SMA di sini ya. SMA Negeri 1 Indrapuri. Bahkan dulu anak punya temen yang seangkatan dan dia alumni SMK bahkan ya. SMK. Mungkin kalau SMA kan ya memang sama-sama tidak mempelajari bahasa Arab atau ilmu agama dengan dalam. Cuma kalau SMA kan udah lebih jauh gitu. Yang dipelajari otomotif, yang sifatnya itu nanti langsung kerja gitu. Nah itu bisa diterima di Lipia, Jakarta bahkan. Ketika itu karena belum ada Lipia Aceh, Surabaya, dan Makassar. Jadi buat teman-teman yang di sini alumni SMA, jangan putus asa. Masih ada kesempatan, peluang besar. Kesempatannya sama dengan alumni pondok, dengan yang kemudian alumni dari idat-idat yang ada di cabang, dan lain sebagainya. Mahat Mulazama Al-Huffaz Sumatera Barat. Mahat Menara Quran, Masya Allah. Oh, SMA 7 Palembang. Yang kedua dari SMA juga. Ponpes Imam Syafi'i. Oh, SMA 3 Malang. Ahlan, Ali Azmi. Anak alumni MAN 3 Malang. Sekarang jadi MAN 2 Kota Malang. Ini dulu salah satu rivalitasnya cukup sengit antara MAN 3 Malang dengan SMA 3 Malang. Ahlan, kemudian alumni Pondok Abu Zar Al-Ghifari. Ponpes Nurul Hakim yang udah disebut tadi. Teman saya di Lipia Surabaya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ponpes Ar-Rashidah. Dari Palu, dari Tangerang, oh Hasmi, mantep. Al-Fatah, As-Sunnah Pangkal Pinang. SMA IT Al-Biruni. Takhosus Al-Fitroh Dompu. Ahlan. Ini yang dari Ustaz Fitroh bukan ya? Atau beda? Kemudian di sini Mata Sunnah Pangkal Pinang, Minhajul Haq Purwakarta, Imam Bukhari Surakarta. Nah, ini langganan diterima di Libya dan Madinah. Imam Bukhari. SMK Karya Wisata, Masya Allah. Pondok Ustadz Rahmat. Oh iya bener ya. Ahlan. Masya Allah. Ahlan wasalan, wa marhaban bikum kepada seluruh teman-teman semua dari berbagai kalangan berarti di sini ya. Alumni SMA ada, alumni SMK ada, alumni pondok ada, alumni Ma'had juga ada. Bahkan kemudian tadi ada yang dari oh kalau idat nggak ada ya Pak, karena kan untuk apa namanya? Untuk idat juga gitu. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan apa namanya memulai presentasi dari Lipia Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, Ana selaku moderator di sini, nama Ana Mikdar Qurani, alumni Lipia Jakarta, Fakultas Syariah, tahun kemarin 2022, dan sekarang menjadi salah satu tim ITAP, tim guru maupun tim marketing yang fokus ke konten kreator.
Insya Allah pada kesempatan kali ini Ana yang akan menjadi moderator. Dan alhamdulillah di antara kita sudah hadir di sini pembicara kita yang pertama, Ustadz Salman Muhammad Zaki. Ahlan Ustadz Salman, suara Ana terdengar? Masya Allah, marhaban, ya Ustaz. Walidayhan. Boleh langsung dibuka videonya Ustadz? Boleh, boleh, boleh. Tapi mungkin Anda kayaknya kualitas videonya kurang bagus, soalnya Anda lagi pakai HP. Oh, fair insya Allah. Kalau misalkan antum bisa berbalik arah, mungkin bisa lebih baik. Apa namanya? Bukan gitu, bukan. Ya. Eh, Uh, biar pencahayaannya pas. Ya. Apa sih? Balik, balik, balik kanan gerak gitu. Posisi antum. Mana Ustaz, soalnya ada di sini sambil nunggu yang di laptop juga kelar, jadi mungkin Anda setelah Oh, ini fair kita insya masuk Allah. praktek. Ya, bisa, bisa. Ya, teman-teman sekalian, Ustadz Salman Muhammad Zaki ini asal pondoknya dari Albina Islamic Boarding School Bekasi. Kemudian lulusan Iqdad Lughawi Lipia Surabaya, masuknya Januari 2020. Masya Allah, ini berarti angkatan corona Ustadz ya. Lulus Desember 2021. Berarti merasakan kuliah offline dan online Ustadz ya? Kan kami rasain, Ya Ustadz? Walidayhan kami kena kemarin rasain itu. Jadi Oke. pertamanya offline, habis itu pas lagi corona-corona lagi gede-gedenya, lagi heboh-hebohnya, akhirnya ya udah. Pada Allah kami akhirnya dipulangkan dan kegiatan perkuliahan pun dilanjutkan secara online. Sampai lulus? Sampai lulus sih, soalnya sebelum kami lulus, ketika kami sudah naik mustawa 4, kami sempat ujian akhir itu langsung di kampusnya sendiri malah. Dan itu di lokasi yang baru sekarang. Oh, fair, fair, fair. Iya, iya. Alhamdulillah. Ya, itu beliau. Dan kemudian sekarang di Lipia Jakarta, Fakultas Syariah, tepatnya di semester 3. Masya Allah. Ini lagi ada madah kuwait fikih Ustaz ya, kalau semester 3. Benar kan? Ada tuh, ada. Iya, pas ya. Itu. Sudah dari mustawa 2 begitu. Iya, sejak Mustawa 2 ya. Biasanya itu 2 semester ngabisin kitab Al-Mumti'ah. Oke. Mungkin bisa cek sound lagi, Ustaz. Kok sepertinya suaranya masih kurang jelas, Ustaz. Emang ini, Tes kalau pakai ini harus dideketin, Ustaz. harus kayaknya Ustaz. Ya, ya itu. Bisa dimulai, Ustaz? Atau menunggu laptopnya dulu? Kalau misalkan laptopnya keluar, mungkin nanti bakal pindah ke laptop aja. Boleh, boleh. Kalau misalkan ada presentasi yang mau dititipkan biar anak yang share screen, boleh. Boleh, boleh, boleh. Ya, ini teman-teman. Ini Ustadz eh, Salman. Sekarang semester 3. 3, 2, 1. Oh iya. Berarti diterimanya Mei 2022 ya, Ustaz ya? Sekitar itu ya. Diterima di Syariah. Agustus dong. Agustus ya, Agustus 2022. Alhamdulillah. Ya lebih pendek lah ya waktu kuliahnya. Kalau Ana masih merasakan yang ada jurusan takmili Ustaz. Jadi 7 tahun. 7 tahun full. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya bisa dikirim Ustaz presentasinya. Kalau misalkan laptopnya masih belum ini. Bisa dikirim melalui WA biar lebih mudah. Nah, ya, itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi Ustadz Salman ini menjadi satu bukti nyata bahwa kemudian alumni-alumni dari Lipia cabang itu juga berkesempatan, berpeluang besar untuk diterima di S1 Lipia Jakarta gitu. Mungkin sering ada isu, sering ada desas-desus di antara kita yang mengatakan kalau kita nanti apa namanya daftar S1 Lipia Jakarta, sedangkan kita alumni Lipia cabang,
itu mungkin nanti nggak diprioritaskan gitu. Yang diprioritaskan itu yang alumni Lipia Jakartanya sendiri, Idat Lipianya Jakarta sendiri. Nah, ternyata nggak seperti itu. Ustadz Salman ini menjadi bukti nyata bahwa ternyata bisa juga diterima, bahkan meskipun beliau alumni dari Lipia Surabaya. Kalau sedikit sharing dulu, angkatan Ana itu bahkan ada 10 orang. 10 orang ini bukan Lipia cabang. 10 orang ini dari alumni pondok pesantren yang langsung ke S1. Itu belum dihitung dari yang alumni Lipia cabang. Nah, itu maka teman-teman yang kemudian di sini mau lanjut di Lipia Aceh atau Surabaya, itu nggak ada bedanya dengan yang ada di Ingat Lugawi Lipia Jakarta. Yang penting nanti tetap bersaing kalau misalkan mau tetap lanjut di S1 Lipia Jakarta, dipersiapkan untuk tesnya dan lain sebagainya. Itu Ustaz Salman sudah dikirim? Ada presentasinya Ustaz ya? Cek Ustadz Salman, suara masuk? Masuk. Oh ya, ada presentasinya. Presentasi maksud Ana PPT gitu. File PowerPoint ya. Ya, ini kayaknya belum masuk. Nggak tahu ya, mungkin apa mungkin Ini belum. antum buat PowerPoint nggak? Atau langsung aja? Nggak buat apa ya? Oh, bikin PowerPoint ya? Nggak, ini nggak bikin. Oh, khair insya Allah. Eh, kalau mau langsung dimulai bisa Ustaz? Menunggu laptop. Boleh pakai, boleh enggak? Nggak ada masalah. Pakai HP juga nggak apa-apa Ustaz. Bisa kita mulai sekarang. Yang penting ini ya, apa? Yang penting dari apa mic-nya didekatkan gitu, kalau waktunya berbicara. Oke, bisa kita mulai Ustaz Salman? Bisa bebas tidak. Oke, insya Allah. Ya, teman-teman sekalian, berikut adalah presentasi Lipia Surabaya yang akan disampaikan oleh Ustadz Salman Muhammad Zaki. Alaihi falyatafaddal masykuro. Tafaddal Ustaz. Kayaknya layarnya belum masuk ya Ustaz ya. Iya Ustaz. Kayaknya layarnya masih belum masuk ya itu nah. Share screen-nya belum masuk ya. HP-nya belum ada kan. Sebentar. Ya, silakan antum share screen. Kembali. Layar antum udah kelihatan. Dianya belum ada Ustaz. Ya, Dianya belum ada Ustaz. apanya? Itunya apa tuh namanya? PPT. Iya, PowerPoint-nya antum udah bikin. Belum ada belum bikin PowerPoint. Oh iya, tanpa PowerPoint nggak apa-apa. Bisa langsung apa namanya presentasi Oh tentang ya boleh Lipia boleh. Surabaya. Ya, tafadhol Ustaz. Aneh bakal buat. Kita sambil ngecek-ngecek pertanyaan barangkali apa ada yang terlewat atau terlupa gitu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini suaranya Waalaikumsalam terdengar warahmatullahi jelas atau wabarakatuh. enggak ini? Jelas Ustaz. Waduh Ustaz. Ya ini takutnya kok
apa yang Anda sampaikan takutnya malah nggak tersampaikan semuanya ke antum-antum yang dengerin di sini, yang jadi audiens, yang jadi yang mumpung jadi peserta di malam hari ini kan. Barangkali mungkin nggak banyak poin yang bisa Anda sampaikan, tapi paling nggak apa yang Anda sampaikan malam ini minimal cukup membantu lah untuk antum yang kayaknya sih masih bingung ya, belum punya gambaran gimana sih Libya cabang itu utamanya di Surabaya. Apakah ada kesamaan dengan Libya pusat di Jakarta atau enggak? Atau mungkin apakah mungkin ada poin atau mungkin semacam sesuatu yang menarik itu dari Libya cabang atau bagaimana kan itu kayaknya dari antum juga masih banyak yang belum punya gambaran ya tentang itu ya. Jadi Bismillah mungkin aneh namanya Salman Muhammad Zaki, aneh kebetulan tinggal di Tangerang dan walillahilhamd aneh menyelesaikan studi i'dad Lughawi di cabang Surabaya. Dan sekarang walillahilhamd sudah diterima masuk di Jakarta Fakultas Syariah, misalnya perbandingan mazhab. Nah, buat yang belum tahu seputar Libya Surabaya, Libya Surabaya itu sebetulnya sudah ada kalau nggak salah dari tahun antara 2016-an atau 2017 gitu, udah lupa. Intinya aneh waktu itu pas masuk dibilang sama Ustadz kami di sana kalau kami itu kayaknya antara angkatan ke-7 atau berapa aneh udah lupa. Tapi yang jelas Libya Surabaya ini yang paling muda di antara Libya cabang lainnya. Bahkan sama Libya Aceh pun kayak masih duluan Aceh sebetulnya. Oke. Ya lokasinya tuh sebetulnya ya udah pada tahu lah ya Libya cabang. Dari Surabaya itu lokasi di Surabaya, Aceh itu lokasinya di Aceh, lokasi di Medan. Berhubung di sebelah sini Surabaya, Anda sekarang Anda jadi pengen tahu kalau Libya Surabaya itu awal mula ya berdiri lokasinya bukan di gedung yang sekarang. Yang sekarang kan itu gedung baru bekas koperasi yang ada di sebelahnya itu sedikit jalan raya ini Anda lupa namanya. Kalau salah jalan Diponegoro deh. Jadi lokasi yang lama itu dia terletak di sebelah atau pinggir jalan tol yang jadi penghubung antara Surabaya dengan atau pusat kota Surabaya dengan terminal Tanjung apa Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, untuk biayanya sendiri sebetulnya ya antara Irdat Surabaya dengan Irdat lainnya utamanya di pusat Jakarta ya maksudnya itu tuh hampir sama sekali nggak ada perbedaan apa-apa kecuali mungkin yang membedakan adalah kalau di Libya cabang utamanya di Surabaya tempat kami menimba ilmu di Prodi Irdat Lukawi kemarin ya itu sistemnya kayak mungkin semacam lebih ketat gitu utamanya dari segi nilai soalnya kami juga dulu waktu di Libya Surabaya nggak bisa sembarangan. Makdirotan Ustaz, apa? Mic-nya bisa dideketin lagi mungkin ya. Karena ada Oh suara iya, kresek dan agak putus. Nah, agak putus-putus dikit tadi. oh iya ya. Ini sudah anda deketin Ustaz, kebetulan. Oke, syukur syukur. Jadi pakai laptop Ustaz atau? Di Mas Syahril jadi kalau misalkan ini udah siap semuanya, ntar anda pindah ke laptop. Udah siap semua? Apa yang maksudnya yang kurang apa? Nah, siap di mungkin anda lagi nunggu ini ya, nunggu WA-nya kelar ngupdate pesan dulu di web yang di laptop, ntar anda pindah ke itu ke laptop ntar buat presentasi. Oh, khair. Ya. Telepon dulu Ustaz, dilanjutkan. Jadi Bismillah ya. Tadi sampai mana? Oh iya iya iya. Iya. Jadi sebetulnya Libya Surabaya itu kalau ngomongin masalah iadat karena dia kan cabangnya sebetulnya hampir nggak ada beda sama Jakarta tapi mungkin yang bikin beda itu utamanya sih dinilai kenapa soalnya kalau di Libya cabang utamanya di Libya Surabaya yang aneh perhatikan yang kami perhatikan waktu kami menimba ilmu di Surabaya kemarin kalau urusan cari nilai buat apalagi buat kelulusan ya dia tuh sebetulnya nggak bisa dibilang mudah bisa bilang susah karena apa karena ketat apalagi ketika ujian tuh mungkin kalau kalau yang anda dengar-dengar ya dari cerita teman-teman anda yang ada di Jakarta itu mereka kalau urusan cari itu kayaknya kayak gampang banget gitu hampir semuanya mungkin dilulusin tuh bagaimana
Tapi kalau yang Surabaya, benar-benar kita tuh nggak bisa asal nilai. Dan di pihak Surabaya utamanya kami itu kalau yang namanya belajar meskipun dia ada tetap harus benar-benar tetap harus serius. Makanya sampai ada yang crossfit di pihak Surabaya itu ada sebetulnya, cuma mungkin banyak yang belum tahu aja. Barangkali di pihak cabang juga begitu kali ya. Aneh kurang begitu paham. Soalnya kan habis ini nanti presentasi dari di pihak Aceh ntar. Terus kalau ngomongin ini ya, kalau misalkan dari antum ada yang nanya, Ustadz, itu tesnya kalau untuk tes masuk ke Livia Surabaya kira-kira gampang atau susah sih, Ustadz? Ini sebetulnya nggak bisa jawab susah, nggak bisa jawab gampang. Kenapa? Karena sebetulnya tesnya itu nggak bisa dibilang susah, nggak bisa dibilang gampang juga, tengah-tengah sebetulnya. Jadi yang dipelajarin itu sebetulnya oh, eh, nung- menunggu. Oke, sebentar. Oke, bisa lanjut lagi ya. Jadi tesnya itu bisa dibilang gampang-gampang susah sih meskipun ya namanya juga tes kita pasti harusnya dapat paham sih gimana. Kalau kami dulu pengalaman kami ketika masuk Livia Surabaya, tesnya itu cuma tes tulis, belum ada tes wawancara. Gak tahu yang sebelum kami itu gimana. Habis itu setelah kami ada tuh tes wawancara sama tes masuk, tes tulis itu barengan. Biasanya sih yang diujikan itu, kalau misalkan antum ada yang nanya, yang diujikan itu biasanya apa aja sih? Ya paling sebetulnya standar-standar aja sih. Kayak misalkan yang dites itu ya kayak bahasa Arab dasar, kemudian fikih ibadah dan kawan-kawan. Pokoknya semua pelajaran syariah atau pelajaran agama yang dulu diajarkan di pondok pesantren ataupun sekolah Islam terpadu. Buat antum yang lulusnya dari SMA Islam terpadu atau langsung dari pondok pesantren. Mungkin begitu kali ya. Terus kalau misalkan dari antum juga masih ada yang nanya, ini biasanya per tahun itu untuk di pihak Surabaya, biasanya nerima berapa sih dari mahasiswa yang diterima tes atau yang lulus tes itu? Apakah dia dibatasin per kuota untuk per tahun atau bagaimana? Iya, jawabannya dibatasin. Kuotanya pasti dibatasin. Namanya juga keterbatasan tempat, jadinya harus ada kuota yang disiapin untuk per tahunnya atau per semesternya untuk penerimaan mahasiswa baru. Cuma kalau pengalaman kami dulu, kalau nggak salah yang terima itu dari sekian ribu orang yang keterima tuh antara 100 atau 200, kayaknya 100 orangan deh. Itu pun kami waktu itu zaman kami masih kolabah semua, belum ada kolibatnya. Dan kolibat itu baru ada di Liga Surabaya setelah angkatan kami. Jadi mungkin kami angkatan terakhir yang waktu itu cuma baru ada kolabah, atau kita bahasa kita kan pulab ya. Baru angkatan selanjutnya baru tuh ada campur antara kolabah atau ulab dengan kolibat. Itu pun tetap belajarnya setelah offline itu mereka bisa. Nggak tahu misalnya bisa beda gedung atau kayaknya bisa beda kelas atau bisa beda sesi, aneh kurang begitu paham. Soalnya waktu itu aneh belum sempat nanya-nanya ke teman-teman aneh yang angkatan di bawah aneh yang di Surabaya gitu. Itu kalau ngomongin kuota ya. Terus dari antum sendiri kalau misalkan nanya-nanyain antum, Ustaz, waktu itu antum di via Surabaya ya di idatnya ya. Boleh minta tips gak Ustaz buat buat apa bisa lulus ya, minta doa sama orang tua ya, karena ada orang tua jamin kita belajar syariah. Dan yang penting tuh antum pelajarin semua kalau nggak pelajaran bahasa Arab dasar, terus dengan agama yang pernah antum pelajari di pesantren. Dan yang paling penting itu utamakan minimal bisa bahasa Arab dikit-dikit ya. Kalau misalkan ada yang bisa bahasa Arab mahir, itu jauh lebih bagus. Karena kita nggak tahu apakah nanti ketika antum bagian antum yang udah yang saatnya daftar itu
ketika nanti ada panggilan untuk tes, apakah ada tes tulis doang atau bisa jadi ada tes wawancara, itu kan kita nggak tahu. Nah, itu dipersiapkan semuanya, segala segala tekniknya juga harus disiapkan semua, dan nggak bisa di dan kita tuh nggak bisa ngeremeh sembarangan. Kenapa? Karena namanya tes, biar kata tes wawancara, tapi tes wawancaranya itu full bahasa Arab. Jadi kalaupun misalkan antum ditanya kemarin MU skornya berapa lawan Arsenal misalkan, itu antum jawabnya harus pakai bahasa Arab juga bisa. Karena tes wawancara itu satu pengalaman kami, biasanya pertanyaannya random, kayak misalkan antum ditanya seputar akidah, seputar fikih, seputar apalagi ya. Kalau usul fikih sih kayaknya nggak ada. Paling bahasa Arab dasar sih. Itu pun nggak semua penguji tanyanya sama, pasti beda-beda. Kenapa? Tujuannya itu biar nggak ada mahasiswa atau calon mahasiswa yang ngasih clue ke temennya kalau pertanyaan itu gini gini gini, pasti gini gini gini, nanti ditanya enggak, nanti pasti akan ditanya yang beda sama dari peserta sebelumnya. Oh iya, satu lagi yang pengen Anda ingatkan ya, berhubung Surabaya ini kita tahu lokasinya jauh dari Jakarta, dan dia berlokasi sekitar 760-an kilometer, tepatnya mungkin 767 kilometer dari ibu kota Jakarta, dan hanya bisa ditempuh antara kalau nggak naik mobil, bus, kereta, atau pesawat, yang mana itu masing-masing. Kalau untuk mobil membutuhkan waktu antara 9 sampai 10 jam, kereta itu 8 jam setengah, kalau naik atau anggrek. Kalau kereta ekonomi beda cerita. Terus pesawat itu bisa 1 jam 10 menitan atau 1 jam 5 menit kalau yang cepat. Ini harus ada yang perlu dipersiapkan, soalnya persiapannya untuk antum yang tinggal di Jabodetabek, pokoknya di luar Surabaya, itu beda sama antum yang persiapannya atau yang kuliahnya tuh masih dekat nama domisili tempat antum tinggal. Kayak antum yang tinggal di Jabodetabek misalkan. Kalau misalkan antum daftar di Jakarta, itu kan persiapannya biasanya nggak berubah. Kalau untuk urusan biaya hidup, meskipun sama-sama mahal ya, tapi karena antum yang tinggal di Jabodetabek terus daftar di Jakarta, misalkan antum keterima di Jakarta, mau itu ada atau apa, itu kan pasti dari antum Pak ada yang Dirotan PP. bisa dideketin mic-nya sama dipelankan penyampaiannya mungkin Oke, biar ini lebih sudah jelas. didapatkan kali ya. Bismillah. Ya, dipelankan penyampaiannya mungkin biar lebih jelas. Ya, syukron Ustaz. Afwan Siap. sebelum. Baik lagi ke masalah Sambil ini ya. dinyalain Yang videonya juga nggak masalah. boleh udah aneh aja udahin dari tadi videonya tuh. Aneh lagi pindahinnya aja dari Zoom ke WA. Oh, khair, khair. Lagi pindah aplikasi aja. Biar aneh nggak lupa tadi yang bisa apa yang dikasih itu pertanyaannya apa, utamanya apa. Sama ini, kalau kita ngomongin persiapannya. Kalau untuk persiapan untuk ini apa tuh namanya? Buat antum yang pengen bener-bener pengen kuliah di Libya Surabaya, mengingat antum semua sebagian besarnya tinggalnya itu di luar domisili, di luar Libya Surabaya, artinya domisili antum semuanya jauh dari lokasi kampusnya di Surabaya sendiri. Ada beberapa catatan yang Anda ingin sampaikan ke antum semua. Pertama, ngomongin biaya hidup. Meskipun biaya hidup Surabaya masih belum semahal yang di Jakarta, bisa kita ngomongin yang antara Jakarta sama Surabaya deh. Tapi buat antum yang berdomisili di Jabodetabek misalkan, kalau buat antum yang biasa ingin kuliah di Libya Jakarta, daftarnya di Libya Jakarta, ya datnya kah atau apakah, atau satunya mungkin, meskipun biaya hidupnya sedikit lebih mahal yang di Jakarta, tapi kan dari antum ada yang bisa PP. Dalam artian antum dari cukup berangkat dari rumah ke kampus, sekolah kuliah langsung pulang lagi ke rumah, nggak perlu capek-capek kos. Meskipun ada juga beberapa di antara antum warga Jabodetabek yang mungkin kedepannya ketika kembali ke Jakarta bakal ngekos juga. Pengalaman Anda sekarang ini, meskipun di Jakarta dan domisili Anda juga dekat dari Jakarta, tapi Anda hidupnya sekarang ngekos. Untuk kalau tujuan Anda sendiri kan untuk menghemat biaya sebetulnya. Tapi kalau di Surabaya sendiri, meskipun di sana biaya hidupnya sedikit lebih dari Jakarta, ya kita ngomongnya sama-sama mahal. Tapi berhubung jaraknya yang lumayan jauh dari Jakarta,
membuat antum harus membuat persiapan yang jauh lebih matang lagi dari segi finansial. Kenapa? Karena namanya di Surabaya, antum pasti bakalan jauh dari orang tua, jauh dari rumah, jauh dari keluarga, sanak saudara, famili, tetangga, dan kawan-kawan, pokoknya kawan-kawan rumah atau kawan-kawan sekolah yang lama, itu banyak yang harus dipersiapkan dari segi biaya hidup. Kayak misalkan contoh, antum mungkin perkiraan kalau misal di sana untuk biaya hidup sebulan, kayaknya nggak cukup kalau cuma 1 juta doang. Mungkin bisa lah di spare uangnya minimal 1,5 juta atau bisa 2 juta, tergantung kebutuhan aja. Belum lagi antum harus persiapan yang namanya kos, makan, dan juga transportasi buat kesananya. Karena kan sekarang kebetulan untuk ke Surabaya sendiri dari Jakarta, alhamdulillah, untuk akses transportasi ke sana sebetulnya sudah makin mudah ya. Apalagi sejak tol Trans Jawa tersambung full dari Jakarta sampai Surabaya. Itu antum bisa memanfaatkan moda transportasi bus buat yang suka naik kendaraan umum. Atau naik kereta api juga bisa. Atau buat yang agak hedon sedikit bisa naik pesawat. Nah, sejam 10 menit nyampe. Terus untuk masalah kosan, antum juga harus pintar-pintar dari kos di sana. Karena di sana pasti kosan itu hampir kalau misalkan antum nggak cepet-cepet nyarinya pasti bakal penuh dari mahasiswa lain yang juga rantau. Namanya juga anak rantau pasti kalau misalkan antum nyari kosnya sebenarnya sama aja kayak di Jakarta sih. Cuma kalau misalkan antum nyari kosnya mendadakan, kalau antum hoki bisa aja dapat sih. Begitu. Dan juga kalau urusan kosan ya akan lebih bagus kalau bareng-bareng. Soalnya biasanya kalau patuh bareng-barang itu biayanya bisa jadi lebih murah. Jadi antum nggak perlu lagi ngeluarin uang banyak-banyak cuma buat kosan sendiri. Apalagi di sana hitungannya antum jauh juga dari orang tua. Jadi selain biaya hidup di sana, antum juga perlu biaya tambahan kayak misalkan biaya transportasi kalau misalkan antum butuh jaga-jaga buat pulang ke rumah atau ada urusan lain kayak misalkan entah itu jalan-jalan atau ada kegiatan yang mungkin antum harus perlu keluar keluar Surabaya gitu misalkan mau ke Jogja, mau ke teman-teman atau mungkin silaturahim ke beberapa teman antum yang mungkin mengabdi di pesantren atau di masjid atau di mana gitu misalkan. Itu juga harus diperhatikan semuanya segalanya. Dan untuk makan dan kawan-kawan, nah kalau bisa antum terapin sistem namanya ikat perut. Karena kita namanya anak rantau, ya makanan enak itu kayaknya kita udah ngiler aja duluan gitu kan ya. Jadi pengen coba beli makan di mall atau di tempat-tempat makan yang katanya sih enak-enak terkenal itulah. Tapi harus diingat kita itu mahasiswa dan budget kita di sana budget mahasiswa. Jadi mau nggak mau kita kalau urusan cari makan itu harus cari tempat makan yang atau makanan yang minimal lauk lah ya. Kalau misalkan antum buat yang bisa masak nasi, yang punya magicom sendiri, harus bisa cari tempat makan atau makanan yang harganya itu sangat masih terjangkau sama kantong mahasiswa untuk menunjang kebutuhan antum di sana juga belajar atau apa gitu kan. Karena namanya Surabaya sekali lagi anda bilang itu jauh dari domisili antum. Buat yang tinggalnya di luar Surabaya, kalau antum kebetulan tinggalnya masih di sekitaran Surabaya kayak Sidoarjo atau di dalam Surabaya sendiri, ya masih aman karena antum masih bisa PP atau bisa ngekos bareng anak-anak yang lain buat biar bisa ngasih faedah bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Karena esensi kita ngekos itu buat yang dari luar daerah selain bisa meminimalisir biaya, kita juga bisa beristifadah bareng, bisa juga belajar bareng. Nah, kira-kira ini yang bisa kiranya antum belum paham, bisa antum pelajari atau bisa antum tanya-tanya ke temennya yang udah paham maksud dari kata-kata dosen itu apa sih, itu kan bisa diajak diskusi bareng dan kawan-kawan. Barangkali itu aja sih yang aneh sampaikan. Sekali lagi, ini aneh nggak banyak yang bisa aneh sampaikan ya poin-poinnya. Tapi paling nggak ini Bimasyatillah semoga bisa membantu buat antum yang mungkin masih belum punya gambaran seputar Surabaya, Surabaya. Dan dari antum ada yang pengen coba buat kuliah di DIPA Surabaya. Karena kan DIPA itu nggak cuma Jakarta doang. Dan ada juga nggak cuma Jakarta doang. Di PA cabang pun juga ada I'datul Qawi
mau Surabaya, mau Aceh, mau Medan. Dan ini bisa jadi opsi yang paling bagus buat antum yang pengen mencoba hal baru, yang pengen keluar kandang. Ini pilihan yang tepat buat antum untuk menguji. Kayak istilahnya tuh uji nyali atau uji mental lah pokoknya. Sekian Mungkin dari bisa aneh. ditambah informasi terkait mukoror dan dosen di sana, Ustaz. Mukoror ya? Kami dulu mukoror kalau nggak salah, mukorornya PDF-an semua, kopian. Kitab Dari, apa gitu, Ustaz? iya dulu kalau kami, zaman kami dulu, mukorornya emang dari fotokopian. Dari apanya sih lupa aneh. Tapi yang jelas kalau yang kami lihat dulu, emang dari fotokopian, dari PDF yang dibagikan, terus kami belajar dari situ. Waktu itu belum ada mukoror khusus kayak sekarang kan, misalnya IDAT sekarang itu pakainya ABY ya, al Arabia itu beda. Nah kalau Pakai kami dulu silsilah belum, atau ABY gitu waktu antum kuliah dulu, Ustaz? kurang tahu ya, waktu itu aneh juga waktu itu nggak pernah merhatiin. Tapi yang aneh lihat, ada kemungkinan pakainya silsilah. Silsilah ya. Oh. Kalau dosennya ada dosen dari Arab Saudi atau semuanya dari orang Indonesia yang alumni Timur Tengah atau gimana, Ustaz? Campur malahan. Campur. Campur Hmm. Indonesia, campur Saudi. Mungkin dari negara lain juga ada kali ya. Meski belum sebanyak yang di Jakarta. Hmm. Alhamdulillah. Ya. Ya, jazakumullah khairan untuk Ustadz Salman Muhammad Zaki telah memberi gambaran kepada kita semua tentang Lipia Surabaya, baik yang barusan kita dengar tadi terkait dosen dan mukoror, dan juga bahkan lebih dari yang kita duga, bukan cuma sekedar Lipia Surabayanya, tapi juga bagaimana kemudian bisa survive untuk nantinya menjalani rutinitas kehidupan di Surabaya. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz Salman. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan teman-teman sekalian, kita langsung lanjut dulu ke sesi presentasi dari Ustadz Adam Marsibel yang akan menyampaikan tentang Lipia Aceh. Pada beliau, Waliyatafadhal Mashkuro. Ustadz Adam Marsibel, Bismillah. Bismillah. bisa dinyalakan videonya, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Adam Iqbal. Sekarang Ana tulab Mustawa Robi di Lipia Aceh. Lagi rame, ya Ustaz. Alhamdulillah. Di asrama Ustadz ya berarti ya? Kami menyewa kontrakan, Ustaz. Oh, kontrakan. Iya, alhamdulillah. Ya, mungkin teman-temannya bisa ditenangkan dulu ya. Rada hudu. Betul. Baiklah, yang pertama yakni perkenalan Lipia Banda Aceh. Lipia Banda Aceh ini merupakan salah satu cabang dari Lipia Jakarta dan merupakan cabang pertama yang ada di Indonesia. Jadi Lipia Aceh didirikan pada tahun 2006, merupakan salah satu bantuan dari Arab Saudi setelah kejadian tsunami. Jadi teman-teman, awalnya itu Lipia Banda Aceh merupakan lembaga tempat belajar bahasa Arab, kemudian berubah menjadi Lipia Banda Aceh. Yang awalnya bukan Lipia sekarang menjadi Lipia Banda Aceh. Jadi gitu. Kemudian nama lain dari Lipia Banda Aceh adalah Mahat Khadimul Haramain Syarifain. Dinamakan ini karena didirikan pada masa Raja Abdul Aziz. Kemudian di Lipia Banda Aceh ini terdiri pengajarnya alumni dari beberapa kampus yang ada di Timur Tengah, yaitu dosen pengajarnya dari Timur Tengah seperti dari Saudi, Mesir, Sudan, Al-Azhar, dan Universitas Islam Madinah. Kemudian untuk masyaihnya kemarin di sini ada 5, dan belum lama ini salah satu syekh kami kembali ke Saudi karena sudah habis masa tugasnya, masa dinasnya.
Ini Syekh Saleh Hamami. Beliau merupakan alumni dari Ummul Qura. Kemudian kalau masalah tes, dulu masa anak itu cuma ada tes tulis, tidak ada tes wawancara. Yang soalnya itu tentang fahumul makro, kemudian nahu sorof atau kawaid. Kalau balaghah rasanya ada dikit. Tapi kalau wawancaranya itu berupa tes tulis yang mana ada pertanyaan-pertanyaan yang intinya itu tentang kesediaan kita untuk mau menuntut ilmu di Lipia Banda Aceh dan tentang risiko yang mungkin yang akan kita hadapi jika kuliah di Banda Aceh, seperti misalnya kalau sakit harus bisa mengantarkan dirinya untuk ke rumah sakit. Tapi yang saya dapati di sini, walaupun di waktu wawancara dipertanyakan seperti itu, tapi setiap mahasiswa tetap diperhatikan oleh asatidz yang ada di sini. Kemudian kalau soal tes Lipia Aceh terbaru, itu hanya berupa wawancara saja. Yang pertama, peserta atau calon tulab akan disuruh membaca Al-Quran, kemudian ada tes imla, mereka mendengarkan rekaman imla, kemudian menulis apa yang didengarkan tersebut. Kemudian biasanya itu kalau misalnya kuotanya belum cukup, maka akan nanti ada lagi kuota tambahan. Insya Allah untuk tes masuk di Lipia Banda Aceh mudah, tidak terlalu mudah, tidak terlalu susah. Kemudian masalah tentang kos atau kebutuhan hidup di sini. Kalau di sini dulu saya awalnya mengambil kos itu untuk tahun pertama itu saya mendapatkan kos yang setahun 3 juta. Kemudian saya bergabung dengan teman-teman, kami menyewa satu rumah 9 juta setahun. Jadi teman-teman, di sekitar Lipia Banda Aceh ini banyak berupa rumah bantuan tsunami dulu, yang mana rumah-rumah bantuan tsunami itu dijadikan masyarakat sekitar sebagai kontrakan atau kos. Jadi insya Allah mudah mencari kos atau kontrakan. Selain itu juga ada asrama khusus yang dibuat oleh Lipia atau Sakan yang khusus untuk 6 orang. Kemudian ada juga asrama khusus mahasiswa, yang ini mahasiswanya bercampur, ada yang dari UIN, ada yang dari universitas lain yang ada di Aceh, yang namanya Postim. Jadi Postim ini kita wajib 2 tahun berada di sana. Kalau saran sana, kalau misalnya masuk Postim dianjurkan dari mustawa awal. Kemudian kalau tentang makan, alhamdulillah di sini makanan murah. Bisa beli lauk itu 5.000 aja udah dapat yang ikan 3 potong. Tapi kalau kami, Ana dan teman-teman itu kami catering, ada ibu-ibu yang masak. Jadi untuk 10 hari kami membayar 80.000. Kemudian kalau nanti misalnya teman-teman sudah ada berada di Aceh, mungkin nanti saya bisa kasih kontak ibu yang catering sama kami. Kemudian masalah mukoror atau buku. Waktu musawa awal kami dikasih dari pihak Lipia Banda Aceh mukorornya, tetapi berupa fotokopi, karena kalau nggak salah nggak bisa lagi dikirim dari pusat. Kemudian pada musawa Sani, Salis dan Rabi kami membeli buku sendiri. Ana dari musawa awal sampai musawa Rabi masih memakai silsilah, tetapi kemarin ini dari musawa awal yang baru mereka pernah memakai Arabiah dan sekarang semua kembali lagi kepada silsilah. Kemudian kelebihan yang Ana rasakan di Lipia Banda Aceh ini, yang mana asatidnya yang Masya Allah, apalagi ada dokter yang mengajar di Lipia Banda Aceh, dokter yang khususnya di bidang nahu. Namanya adalah Ustaz Edi Hafizahullah Ta'ala. Kami belajar dengan beliau itu sangat banyak berkesan lah. Ana merasakan belajar dengan banyak faedah yang Ana dapatkan selama belajar di Lipia Banda Aceh. Yang Ana rasakan dulu di awal-awal waktu mustawa awal itu pas perkenalan Ana nggak paham perkataan Ustadz, karena sebelumnya Ana kan dari MAN. Kalau dari MAN itu kan sekolah negeri, kalau bahasa Arabnya kurang memadai. Jadi setelah beberapa semester sampai semester 4 ini alhamdulillah Ana merasakan ada perubahan yang lebih baik. Kemudian poin yang selanjutnya,
Eh, dari tahun ke tahun kuota yang diterima itu Ana lihat bertambah. Sekarang mustawa awal ada eh, 3 kelas. Kalau sekarang mustawa sani ada eh, dua tiga dua. Kalau mustawa salis 3. Tapi kalau Tiga untuk kelas itu berapa mahasiswa? eh berapa 400 ya? Apaan? Jumlah mahasiswa kita 500-an. 500-an Ustaz, kalau nggak salah takriban. 500 ya? Ya. Oh, Masya Allah. Besar berarti kelasnya ya? Nah, bisa. Selain itu kalau misalnya teman-teman mau tinggal di masjid juga bisa. Ada di sini masjid yang mau menerima mahasiswa, tapi dites dulu. Jadi kalau untuk tesnya itu setiap tahunnya itu ada perubahannya. Ana juga nggak ada patokan yang ini. Pas Ana cuma tes tulis. Kemudian yang terbaru itu mereka ada wawancaranya. Kemudian sebelumnya juga ada wawancaranya dan soalnya juga beda. Tapi insya Allah di mudah soalnya nggak terlalu asalkan kita menguasai qawaid nahwu sorof dan bisa memahami teks atau famul makro. Baik Ustaz, mungkin nanya itu yang bisa Anda sampaikan. Oke, jazakumullah khairan kepada Adam Marsibel yang telah menyampaikan gambaran tentang Lipia Aceh ya, yang kemudian tadi sudah dijelaskan baik yang berkaitan dengan Lipia Aceh itu sendiri atau bagaimana kita untuk rutinitas kehidupan yang ada di Aceh gitu. Memang kalau Aceh ini itu kan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, terkenalnya itu bukan dengan nama Lipia dulu. Meskipun sama-sama cabang dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh. Akan tapi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Adam tadi, lebih dikenal dengan Ma'had Khadimul Haramain. Ya, Ma'had Khadimul Haramain. Dulu beberapa dosen yang di Idatul Lughawi Jakarta itu juga ada yang dulunya pernah ngajar di Ma'had Khadimul Haramain yang sekarang bernama Lipia Aceh ini gitu. Jadi bisa dibilang ini sebagaimana disampaikan oleh Asalman tadi juga ya, Ustadz Salman tadi, bahwa Lipia Aceh ini cabang yang paling tua ya daripada Surabaya, Medan dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Adam atas penyampaiannya, termasuk tadi juga yang cukup mencengangkan ya. Yang diterima ada 500, banyak sekali, Masya Allah. Ini berarti kesempatannya terbuka teman-teman sekalian bagi yang ingin melanjutkan studi ke Lipia Aceh yang kemudian terkenal sebagai kota Serambi Mekah, yang tentunya di sini nanti dari teman-teman akan belajar, bahkan kemudian dosennya juga tadi sudah dijelaskan bukan hanya dari Arab Saudi dan Indonesia saja, akan tapi juga dari negara-negara lain yang ada di Timur Tengah. Selanjutnya kita memasuki sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk angkat tangan, tafadhol. Dan untuk Ana akan lebih mengutamakan yang menyampaikan secara langsung terlebih dahulu, baru kemudian Ana akan bacakan yang ada di chat. Tafadhol untuk angkat tangan bagi yang ingin bertanya. Tafadhol. Oke, di sini kita mulai dari Muhammad Raihan Izzatur Rahman. Bisa disampaikan nama dan asal daerah. Kemudian silahkan disampaikan ingin bertanya ke Ustadz siapa? Ustadz Salman atau Ustadz Adam? Ya, tafadhol Muhammad Raihan. Baik, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Wadi Ustadz Sauti. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, sautuka wadih. Wadi Masmur. Ustadz Nam. Syukran Tafadhol. jazilan ala
Akh Raihan, cek Baik, 1 2. Ustaz, Ya, saya tafadhol. ingin bertanya, pertanyaan ini saya sampaikan kepada Ustadz Salman Mukarrom sebagai alumni ya Ustadz di PIA Surabaya. Izinkan saya melontarkan pertanyaan, apa benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita studi di LIPIA Surabaya, baik itu yang mahadlugoh ataupun yang sudah menjadi mahasiswa. Terima kasih Ustaz. Oke, syukron Akh Raihan. Bisa Ya, langsung Ustaz. jawab Ustadz Salman, tafadhol. Bismillah. Barusan tadi ada yang nanya benefitnya ya. Banyak. Banyak kan gimana? Antum ketika jadi mahasiswa dapat banyak faedah dari beberapa dosen yang utamanya sih dari dari Indonesia maupun dari Saudi atau dari negara lain, tapi dengan bahasa yang gitu dan paham. Karena kan tiap dosen itu gaya ngajarkan beda-beda. Lalu untuk urusan yang lainnya, antum bisa banyak belajar dari pengalaman dosen yang kebetulan pernah kuliah di entah di LIPIAN atau di kampus yang lain. Lalu karena di sana juga kebetulan lumayan ketat untuk urusan nilai, maka antum bisa lebih berlomba-lomba sama teman antum yang lain untuk giat lagi belajar, dan itu bakal jadi bekal buat antum ketika nanti antum lulus dari Surabaya di Masyadillah, dan situ kemampuan antum dalam berbahasa Arab utamanya akan terpenuhi atau terasah dengan baik, utamanya ketika antum ingin melanjutkan studi S1 ke LIPIA Jakarta. Nah, dari situ kualitas antum bisa diperhitungkan dari mahasiswa alumni IADAT yang lain, bahkan dari IADAT pusat sendiri yang lokasinya di Jakarta. Itu aja sih. Oh, Ustadz Salman mungkin apa? eh, Biasanya kadang suaranya jadi kurang jelas kalau pakai headset ya. Kalau misalkan Ustadz Salman di situ lagi sendirian, maksudnya nggak ada dojit, nggak ada suara bising, mungkin bisa dilepas Ustadz. Nah, coba cek sound Ustadz. Tanpa headset, Tes. Ini kedengaran? ya, lebih lebih jelas sepertinya ya. Nah, kalau begini kan enak didengarnya. Nah iya dari tadi. Khair insya Allah. Oke. Oke, syukuran Ustadz Salman. Jadi gitu ya, Ak Rehan. Kalau yang Anda simpulkan tadi kurang lebih ada 3 faedah ilmiah pastinya ya dari para dosen, baik itu Timur Tengah atau Indonesia. Yang kedua, pengalaman mereka yang kemudian sudah pernah belajar di alumni LIPIA atau misalkan di alumni Timur Tengah. Kemudian yang ketiga tadi, itu berkaitan tentang bekal untuk nantinya lanjut ke LIPIA Jakarta. Itu tadi disampaikan oleh Ustadz Salman, sangat dirasakan oleh Ustadz Salman sebelum beliau ikut tes di S1 LIPIA Jakarta Fakultas Syariah. Seperti itu Akh Raihan. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari Akh Raihan? Mungkin yakfi Ustadz, insya Allah cukup. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan kasiran atas jawabannya. Afwan wa iya. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut kepada penanya selanjutnya. Di sini ada Uktina Dinda Zulfa Safira. Tafadhali. Syukron Ustaz. Ustaz mau izin bertanya. Kalau untuk Lipia Banda Aceh sendiri itu apa bisa menjelaskan bagaimana sih suasana pembelajaran di kelasnya Ustaz? Ustaz. Oke, syukron. Eh, Ustadz Adam masih di antara kita? Masih dong. Ustadz Adam. Baiklah, Bismillah. Kalau Tafadhol. untuk suasana belajarnya, Alhamdulillah, Ana merasakan banyak kemudahan dalam penyampaian ustadz-ustadznya. Jadi ustadz-ustadz di sini kayak ini paham bagaimana keadaan kita itu di dalam kelas, apakah sudah paham atau belum gitu. Uh, jadi setiap ustadz itu memiliki metode yang berbeda-beda dalam mengajar. Yang Ana rasakan kalau untuk misalkan ustadz-ustadz yang alumni dari Al itu mereka lebih struktur, lebih ini mengajarnya lebih apa ya?
lebih terstruktur. Kalau misalnya kan kalau ustaz-ustaz yang alumni dari seperti Madinah, UIM itu mengajarnya santai. Jadi intinya gini. Jadi dari persiap mustawa itu, dari mustawa awal ustaznya paham kita itu jadi menyesuaikan. Jadi ustaz di sini pada ini apa memahami keadaan tulabnya. Oke, syukron Ustadz Adam ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Dinda, dari sisi metodenya. Juga tadi bahkan dijelaskan karakter ya. Kalau Ustadz Saudi lebih santai, kalau Ustadz yang dari Mesir itu lebih terstruktur cara mengajarnya. Ada yang ingin tanyakan lagi dari Dinda, Tafadol? Tafadoli. Kan Ustaz, kalau dari berapa kabar sebelumnya Ustaz, Ana mendengar tuh katanya kalau misalnya di Lipia Banda Aceh itu nggak ada mudarisa ya Ustaz ya? Tafadol, Ustadz Adam. Benar, itu juga pernah kami tanyakan di kelas kepada kepada asatidz kami, apakah nggak ada ustazah di sini. Tapi udah dijawab sama ustaznya, emang ini nggak ada, nggak. Karena tempatnya tidak luas. Ya karena tempat masalah tempatnya. Jadi kami belajarnya itu ada yang kalau yang Ikhwan itu kami belajarnya dari jam 8 sampai jam 12 lewat 15. Nanti yang akhwatnya mulai belajarnya dari habis zuhur sampai jam 5 sekitar itu. Ada sebagai sama mata yang yang lainnya untuk akhwat. Tapi ustaznya sama. Ustaznya sama. Iya, iya. Berarti sobahi untuk ikhwan, yang masai untuk akhwat gitu ya. Ya, seperti itu, Dinda. Yang mau tanyakan lagi, silakan. Jadi, Ana mau menambahkan lagi, Ustaz. Jadi gini, kalau guru-guru di sini, Masya Allah, sangat berkompeten dan sangat kualitasnya itu kayaknya nggak kita temukan di tempat lain gitu yang Ana rasakan. Misalnya kan ada salah satu Ustaz kami yang bernama Ustaz Ifan Aulia, Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan salah satu juri MTQ tingkat provinsi, dan juga dulu waktu Al-Azhar, dia juga ini guru MTQ nasional. Kemudian pas dia juga lulusan terbaik Al-Azhar dengan Taqosus Balaghah ya. Taqosus Balaghah sampai tesisnya ini diabadikan di Mesir, bahkan ingin dicetak karena saking bermanfaat, saking banyak intisari dari tesis yang beliau buat. Juga selain itu ada juga Dr. Muakhir, Dr. Edi, yang ini mereka semua orang bisa dikatakan orang lughah. Tapi selain itu juga ada ustaz-ustaz kami yang khususnya di syariah, di fikih sama usul fikih. Nanti ada juga kelas Faslul Idofi untuk kami Mustawarabbi untuk persiapan masuk S1. Ada yang untuk lughah dan ada juga untuk untuk syariah. Dan kalau misalnya nanti teman-teman bisa meminta kepada mudir atau masyaihnya untuk mengadakan kelas tambahan untuk membahas kitab. Mungkin kemarin kami alhamdulillah telah menyelesaikan bersama Syekh Salih Hamami itu kitab Aqidah Wasatiyah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, seperti itu, Dinda. Ada yang mau ditanyakan lagi? Afwan Ustaz, kan tadi katanya setiap guru yang di Lipia Banda Aceh itu menyesuaikan muridnya kan Ustaz ya. Kalau misalkan untuk mustawa awal itu penjelasannya full bahasa Arab apa gimana ya Ustaz ya? Betul Ustaz Adam. Namanya memang dari peraturan Lipianya begitu, harus full bahasa Arab karena wajib. Dulu pernah salah satu ustadz kami menjelaskan di dalam kelas, beliau full bahasa Arab, kemudian berusaha memahamkan mahasiswanya yang pertama dengan muradif, kemudian dengan jiddu atau lawan kata, kemudian dengan syarah atau penjelasan dari mufradat tersebut. Tetapi yang mahasiswa ini belum banyak yang paham makna dari mufradat tersebut. Kemudian akhirnya Ustadz mengambil jalan akhir dengan memakai bahasa Indonesia. Tetapi pas waktu itu mudir kami masuk, kemudian setelah itu Ustadz kami kena tazir, nggak boleh lagi mengajarkan kepada mahasiswanya menjelaskan mufradat pakai bahasa Indonesia.
Hmm. Tetapi insya Allah akan bisa lah gitu. Tapi sebagian ustadz ada juga yang tetap mengambil metode seperti ini yang sedikit memakai bahasa Indonesia apabila memang terlalu sulit nggak dipahami oleh mahasiswanya. Seperti itu. Oke, syukron kepada Ustadz Adam atas jawabannya. Eh, itu ya, Dinda, dari yang disampaikan oleh Ustadz Adam. Jadi kalau dari Lipia itu memang punya prinsip yang namanya pembelajaran bahasa Arab itu dari Arab ke Arab gitu. Dan itu diterapkan di Lipia pusat maupun di Lipia cabang. Bagi teman-teman yang kemudian memang misalkan belajar bahasa Arab dari nol, insya Allah nggak ada masalah. Ana dulu seangkatan dengan eh, Ana dulu seangkatan dengan polisi. Jadi polisi itu punya ma'hadrullah, mereka itu di apa namanya Mabes Polri itu. Kemudian ada utusan yang kemudian seangkatan dengan kami di Idatul Lipia Jakarta, benar-benar dari nol, benar-benar dari yang nggak tahu sama sekali, benar-benar yang nggak paham apa apa namanya anak anta anti antum dan lain sebagainya sampai kemudian akhirnya paham bahkan kemudian lulus S1 syariah. Jadi memang cara pembelajarannya seperti itu dari Arab ke Arab dan insya Allah nanti secara adaptasi dari hari ke hari insya Allah akan bisa dipahami. Mungkin seperti itu, oh Dinda, Sukron atas pertanyaannya. Lanjut kepada penanya selanjutnya. Di sini ada Dayana Raffi. Tafadhol Dayana Raffi. Nah, Ustaz, syukron Ustaz atas waktunya Ustaz. Ini mau nanya Ustaz untuk Lipia Surabaya Ustaz. Ini untuk materi pelajaran yang banyak keluar atau yang banyak diujikan ketika tes masuk Lipia Surabaya itu kira-kira apa Ustaz ya? Oke, syukron. Materi yang banyak keluar ketika tes, Ustadz Salman. Tafadhol. Intinya semua yang berbahasa Arab aja pokoknya. Hmm. Simpel kan? Tapi nggak cuma itu doang. Ada lagi kayak misalkan mungkin siapa tahu antum bakal dapat kayak semacam soal fikih ibadah misal atau fikih muyasar lah. Kalau di dulu kami zaman pondok pakainya fikih muyasar. Itu siapa tahu bisa jadi ntar keluar di materi ujian tes masuk. Tapi ingat, antum itu belajar bukan untuk ujian sebetulnya. Antum itu belajar biar antum bisa menggali lebih banyak faidah ilmu yang belum antum temukan baik itu ketika tes maupun ketika nanti antum diterima di LIPIA Surabaya kelak. Karena di sana faidahnya bakal banyak yang antum dapetin bahkan di luar dari apa yang antum dulu pelajari di pondok atau di SMA Islam dulu. Atau mungkin bagi buat antum yang dulunya lulusan SMA negeri barangkali terus ada niatan pengen lanjut ini nih apa tuh namanya pengen lanjut memperdalam ilmu syar'i ilmu agama kalau kata orang-orang antum ada yang mungkin ikut kursus bahasa Arab dulu di mana entah online atau offline di tempat yang jauh atau mungkin di rumah sendiri terus antum ada niatan pengen ini coba I'dad Lugawi di Lipia Surabaya gitu misalkan nah itu antum bisa belajar itu karena siapa tahu kalau antum bakal dapat sebuah kayak semacam perbendaharaan ilmu yang belum tentu antum bisa dapetin ketika belajar di pondok dari zaman sekolah. Sekian dan terima kasih. Oke. Syukron Salman. Ada yang mau ditanyakan lagi dari Raffi? Ya itu ya Ustaz. Insyaallah. Ya, oke. Jazakumullah khairan. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Uktina Maila Nuha. Tafadholi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ke Ustadz Adam dulu. Tadi kan Ustadz Adam sempat menjelaskan tentang famul makruh sama fawaid itu apa ya, Ted? Soalnya saya alumni SMA Negeri kan, jadi saya kurang tahu tentang seperti itu. Apa tadi fawaid dan? Fahmul makruh. Oke. Ya, langsung dijawab kepada Ustadz Adam. Tafadhol. Apa itu Baiklah, fawaid dan apa itu fahmul makruh? yang pertama fawaid Ustaz. Iya, tafadhol.
Fawaid atau kawaid, Ustaz? Qawaid tadi ya. Dijawab dua-duanya aja. Kalau fawaid, jadi kalau yang pertama itu kawaid itu maksudnya itu tentang ini apa ya, nahu sorof, kalau di bahasa Inggris apa istilahnya, grammar nahu sorof kalau kawaid. Kalau fahmul makruk maksudnya itu kita memahami teks. Nanti dari memahami teks itu nanti akan timbul beberapa pertanyaan seperti apa yang judul yang cocok untuk teks tersebut, apa paragraf utama atau isi pokok dari teks tersebut, apa inti topik dari teks tersebut, seperti itu fahmul makro. Kemudian juga nanti ada pertanyaan seperti di antara pernyataan berikut manakah yang sesuai dengan teks tersebut. Nah, seperti itu pertanyaannya untuk fahmul makro. Oke, syukron. Ustadz Adam, ada yang mau tanyakan lagi dari Nuha? Ada, Tat. Mau nanya ke Ustadz Salman. Tadi kan katanya ada pengetahuan tentang Islam gitu ya keluar di tes tertulisnya. Nah itu kira-kira sumber belajarnya itu dari mana ya, Tat? Sedangkan saya kan dulu bukunya tuh ngerasa buku agamanya nggak lengkap gitu. Jadi saya pengen entah itu beli buku atau mungkin ada rekomendasi channel YouTube yang bisa buat belajar. Ya, telepon dari Ustadz Salman. Apa tadi? Fikih ibadah ya? Harusnya di toko online banyak sih ya. Kayak misalkan kitab fikih muyasar barangkali ada yang bisa anti dapetin di entah toko hijau, entah toko oranye, entah toko merah. Betul. Tapi kalau misalkan ada yang mungkin kira-kira ada temannya yang kebetulan lulusan pondok, terus dia kebetulan punya kitabnya itu, barangkali nanti bisa manfaatin ke teman nanti buat entah minjem atau apa, entah apa itu. Karena siapa tahu dia juga punya kitabnya kan. Dan semua yang dipelajarin itu barangkali ada di situ. Gitu. Terus kalau yang lainnya bisa dicari di kayaknya segitu dulu kali ya. Karena ini takutnya kalau misalkan dijelasin lebih panjang lebar, takutnya pada bingung ini. Cek satu Anda dua. juga sebenarnya agak bingung dari pengalaman aneh dan saya ingat setuannya segitu dulu. Oke, syukron. Ustadz Salman ya. Tadi. Jadi yang berkaitan dengan fikih ibadah itu bisa dibeli secara online juga ada tadi. Fikih Muyasar. Kitab Fikih Muyasar itu juga sudah ada terjemahnya. Kalau misalkan mau belajar dari yang terjemah, lebih baik belajar dari yang berbahasa Arab. Kemudian kalau kita dari ITAB, itu kita punya mukoror, kita punya buku diktat sendiri yang namanya Jurus Ampuh Raih Beasiswa Lipia. Hanya saja buku ini itu kita buat, kita tulis, kita cetak itu dalam rangka untuk seluruh jurusan yang ada di Libya, baik yang Idat Lugawi maupun yang S1. Jadi bisa dibilang ada ringkasan materi, cuma ringkasan materinya itu bisa dibilang untuk persiapan S1-nya juga. Cuma untuk yang kemudian persiapan Idat juga ada terangkum di situ insya Allah, tapi bentuknya ringkasan, jadi nggak terlalu luas. Karena di buku itu kita fokus ke latihan-latihan soal. Mungkin seperti itu, Uknuha. Ada lagi terakhir yang mau ditanyakan mungkin? Kalau boleh tahu judul bukunya tuh apa ya, Tat? Maksudnya bingung sama judul bukunya, pengen beli sih di toko online gitu. Fikih Muyasar. Ini buku yang dari Lipia atau buku fikih ibadat yang disampaikan Ustaz Salman tadi? Dari Dua, ITAB atau yang dari apa yang disampaikan Ustaz Salman tadi? ya yang dari kitab atau yang dari itaf juga apa gitu, dua-duanya nggak apa-apa, Tat. Oke. Itu yang pertama yang udah Ana share di chat itu yang dari Ustadz Salman. Kemudian kalau yang ITAF itu judulnya ini. Nah ini nanti kalau misalkan perlu bisa dihubungi dari ITAF Press. ITAF Press itu percetakan khusus untuk kitab-kitab untuk mukoror-mukoror, diktat-diktat persiapan kuliah dari ITAF. Mungkin seperti itu. Nuha, cukup ya.
Ya cukup, Tat. Syukron. Oke, Afwan. Jazakallah khair. Kemudian lanjut, penanya selanjutnya ada Faras, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya untuk Ustaz Adam. Apakah di Jogja Aceh itu ada asrama untuk akhwatnya? Ya, karena berhubungan Pangkal Pinang ke Aceh itu jauh ya, jadi mungkin ada kendala bagi orang tua. Oke, syukron. Ustadz Adam, Lipia Aceh, apakah ada sakan khusus akhwat? Kalau dibilang sakan khusus untuk akhwat, bukannya Kak, tapi kayak ada rumah tahfiz yang emang khusus akhwat, jadi bisa mahasiswinya bisa tinggal di situ. Karena teman Ana ada tinggal yang di situ. Kayak rumah tahfiz, jadi kita yang akhwatnya juga bisa tinggal di situ. Tapi dibilang sakan dikhususkan juga enggak, karena itu kayak dapat informasi dari teman, kemudian pergi ke sana dan kemudian dapat kesempatan tinggal di sana seperti itu. Enggak dibikin kayak ada peluang besar gitu, enggak. Kayak informasi dari mulut ke mulut aja. Jadi nggak secara resmi punyanya Lipia Aceh gitu? Ya, bukan resmi dari Mahat. Yang resmi dari Mahat itu yang khusus untuk Ikhwan. Oh, jadi yang untuk Ikhwan ada khusus dari Mahat, tapi untuk yang akhwat nggak ada. Tapi di sekitar situ ada rumah tahfiz, bagaimana yang disampaikan Ustadz Adam tadi. Begitu. Tina Faras. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada Ustaz, satu lagi. Kalau boleh tahu, nama rumah tahfiznya apa ya Ustaz ya? Nama apa? Rumah tahfiznya. Oh, nama rumah tahfiznya Ustadz Adam. Apa nama rumah tahfiznya? Rumah tahfiz Konita. Ya, rumah tahfiz Konita ya. Konita. Kualita. Konita. Konita. Nah. Rumah tahfiz Konita. Cukup dari Uktina Faras, ada lagi? Oke, Afwan. Kemudian lanjut untuk penanya secara langsung yang terakhir. Di sini ada Aisyah. Falyatafaddali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya untuk Lipia Aceh, apakah tesnya suatu saat bisa berubah via offline? Oke, syukron. Ustadz Adam, tes Lipia Aceh, apakah tesnya bisa berubah menjadi offline? Ustadz Adam, cek, masih bersama kita? Cek 1-2, Ustadz Adam. Ya, Ustadz Adam masih mute. Oh, wow. Oke, Ustadz Adam masih belum bisa menjawab ya, Bu Aisyah. Ini sambil kita tunggu Ustadz Adam. Tafadhali. Tafadhal Ustadz Adam untuk menjawab. Mungkin bisa diulang Ustaz Ahwan, tadi jaringan bermasalah. Oh, fair insyaallah. Ini untuk Lipia Aceh, apakah tesnya bisa jadi sewaktu-waktu berubah menjadi tes offline atau tidak? Apa Ustaz? Sama Ahwan putus-putus. Oh iya. Untuk Lipia Aceh, apakah sewaktu-waktu bisa berubah tesnya menjadi tes offline? Jaringannya kurang bagus sepertinya ya. Orang Aceh baru. Jadi saya dapat info dari teman, katanya orang yang jauh dari Aceh katanya tetap bisa online. Sedangkan kalau misalnya orang Aceh itu bisa jadi offline, bisa langsung datang ke Mahat. Oh, jadi yang luar Aceh bisa online ya? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, syukron. Seperti itu, Aisyah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah ya, keterima di LIPI Aceh ini insya Allah mudah gitu. Belajarnya juga alhamdulillah menyenangkan.
Oke, syukron. Ada lagi dari Aisyah? Cukup? Eh, biasanya untuk tes IDAT itu materi yang banyak keluar itu apa, Ustaz? Tafadhol, Ustadz Adam. Ini untuk Libya Aceh apa Libya Surabaya? Lipia Aceh, Ustaz. Aceh. Tafadhol Ustadz Adam. Materi yang Eh, selebihnya materi apa? Sama sih. Ada sih. yang pertama itu pasti ya nahu sorof. Kemudian kemarin itu juga ada fahmul makro. Yang anak ingat soal fahmul makronya itu tentang ini, tentang lalu lintas. Jadi ada juga beberapa teks itu yang anak dapati ternyata teksnya itu diambil dari kitab silsilah. Soal-soal masuk idat tersebut. Padahal itulah tes di Lipia, tesnya itu dari kitab silsilah yang mana sebagian kan belum belajar nih. Nanti pas masuk dia belajar lagi dari awal. Sedangkan soal tesnya bisa diambil dari Nadapati dari kitab silsilah Mustawasani kemarin itu. Dari Mustawasani soalnya. Oke, syukron. Ada lagi dari Aisyah atau cukup? Berarti untuk IDAT itu ada materi koid sama pamul makul, Ustaz. Ya, ada tadi. Naam, syukran, Ustaz. Afwan. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat ya, teman-teman sekalian. Oke, ada pertanyaan Kak, apakah ketika masa idat selesai kita akan mendapat gelar, semisal di DIPL begitu, diploma? Ya, mungkin ini Ana bantu jawab biar lebih efektif. Jadi, idat lughawi yang ada di Lipia, Lipia Pusat atau Lipia Cabang, itu dia setara dengan D2 bahasa Arab. Ya, setara dengan D2 bahasa Arab. Kalau disetarakan di Indonesia, dia itu D2 bahasa Arab. Alumni IDAT, kalau gelar yang ada di namanya, itu nggak pernah dipasang sih. Kalau yang IDAT ya. DIPL dan lain sebagainya, itu ya setahu Ana alumni IDAT, yang IDAT saja misalkan, itu mereka nggak pernah masang gelarnya. Jadi secara definitif nanti gelarnya jadi apa, itu bisa dibilang apa ya, kurang diketahui lah ya. Karena sekarang untuk yang jurusan-jurusan diploma juga tidak terlalu banyak kalau di Indonesia. Seperti itu. Tapi kalau dari keberkahan ilmu, dari ketajaman ilmu, insya Allah nggak kalah. Bahkan dulu itu terkenal alumni Lipia, meskipun bisa dibilang baru lulus IDAT, akan tapi mereka itu banyak dicari oleh pondok-pondok, sekolah-sekolah untuk kemudian mengajarkan bahasa Arab, bahkan juga mengajarkan ilmu syar'i. Apalagi kalau misalkan kitab yang dipakai ketika IDAT itu masih pakai silsilah. Kitab silsilah itu kan memang fokusnya di bahasa Arab, akan tapi juga ada ilmu syar'inya di situ. Ada adab, sastra Arab, ada juga kemudian tafsir, ada juga hadis, ada juga fikih dan lain sebagainya. Artinya ketika lulus IDAT Lipia, dasar-dasar ilmu syar'i itu juga sudah didapat. Kemudian, ini pertanyaan untuk Ustadz Adam. Apakah di Lipia Banda Aceh itu menggunakan full bahasa Arab? Yang tadi sudah dijawab ya, full bahasa Arab. Kemudian ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh Ustadz Salman dan Ustadz Adam. Di Lipia Surabaya dan di Lipia Aceh, apakah ada mahasiswa dari Jabodetabek? Tafadhol Ustadz Salman. Jawabannya, Yo. Anda sendiri. Oh, antum sendiri ya? Salah satunya. Salah satunya. Anda Ada warga berapa Jabodetabek. ketika itu, Ustadz? Di angkatan antum, Ustadz? Anda aslinya warga Jabodetabek ini. Tinggalnya kalau di Tangerang Kota. Bahkan di kelas kami dulu, yang warga Tangerang Kota tuh Anda berdua dengan teman Anda ya. Dia sekarang walillahilhamd kuliahnya di Turki. Oh, Masya Allah. Iya. Terus ada lagi orang Bekasi. 3 orang berarti ya, Tangerang, Bekasi. Itu kalau nggak salah 3 orang deh. Oke. Terus Jadi orang dari Depok. Terus orang Depok. Yang Oh, ada sekarang, orang Depok juga. Iya, yang sekarang dia tuh lanjut kalau nggak salah lupa nih di mana. Tapi kalau nggak salah jelas di Yaman apa di mana gitu. Pokoknya di luar negeri juga. Di Libya kayaknya. Kalau nggak Libya, Yaman.
lupanya. Oh, Masya Allah. Libya Iya, Libya kayaknya Libya di Tripoli. Libya ya. Iya. Libya. Mm-mm. Nah itu, jadi ada ya, ada yang dari Jabodetabek, bahkan kemudian lulusannya bukan hanya ke Libya Jakarta, akan tapi juga ke Turki, ke Libya, atau ke Yaman tadi dan lain sebagainya. Kalau Oh iya, Libya bahkan Aceh, hmm? maaf deh, saya ini ada tambahan nih. Apa Bahkan Ustaz? temen Nane orang Bekasi yang di Libya Surabaya juga udah diterima di UIM. Oh, diterima di Iya, Madinah ya? udah sekarang di Madinah. Sebelumnya tuh sempat di masjid di Al Azhar. Habis itu dia akhirnya lulus yang di Madinah. Sama itu kan dia nunggu sebetulnya tuh buat yang daftar yang di ke Madinah juga. Pas sudah dapat pengumuman kalau dia diterima, udah deh langsung dia ambil yang Madinahnya. Sekarang dia di Madinah, Fakultas Syariah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, syukur Ustadz Salman. Lanjut ke Ustadz Adam. Apakah ada mahasiswa dari Jabodetabek di Libya Aceh? Ini ceritanya dari temen. Banyak, Ustaz. Oh, banyak. Bahkan Ada dari berapa Jaksel tuh ada kira-kira? juga, Ustaz. Apa, antum juga? Biasa. Ada sekitar berapa tuh, Ustadz Pas Adam? masuk juga gratis dikasih bayar. Apa, Ustaz? Putus-putus, Ahwan. Yang dari Jabodetabek kira-kira ada berapa orang? Berapa orang ya? Dari Jabodetabek. Angkatan anak berangkat 16 orang sih. 16 orang kata teman Ana, Ustaz. Dulu naik pesawat bareng. Dari mereka naik pesawatnya bareng 16 orang. Oh, ya, ya. Jadi ada 16 orang di Libya Aceh ya, Insya Allah. Sampai ke Indonesia bagian paling barat. Ustaz, Ana juga mau ada ralat sedikit, Ustaz. Betul. Tadi kan Ana bilang 500 orang. Yang 500 orang ini maksud Ana itu dari mustawa awal sampai mustawa rabi. Oh gitu ya. Akhwat dan Makanya ikhwan. agak terkejut tadi. Oke, berapa berarti kira-kira? Kalau boleh tahu yang diterima di Libya Aceh? 100? Kalau untuk per kelasnya sekitar 20 orang. Oh, per kelasnya 20. Berarti kalau dikali 3 sekitar 60 orang ya? Iya, sekitar itu. Oh, Masya Allah. Lebih selektif berarti ya, lebih sedikit yang diterima. Syukron Ustadz Adam. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Ustadz Salman. Ustadz, apakah di Libya Surabaya disediakan sakan untuk mahasiswi? Tafadhol Ustadz Salman. Nah ini yang tadi Anda kelupaan ngasih tahu nih untuk Ya, Super Libya Surabaya. Jadi jawabannya ada. Ada sakannya doang. Tapi untuk mahasiswinya, Anda belum tahu, kurang tahu. Soalnya zaman kami dulu, sakan itu untuk tolabah yang nggak kos. Jadi buat mereka-mereka yang memang pengen hemat duit lebih. Karena kan kita tahu sendiri, Surabaya itu kan jauh dari Jakarta. Mungkin masih lebih jauhan Banda Aceh. Tapi namanya Surabaya tetap luar kota juga kan hitungannya. Jadi buat antum yang di luar Surabaya yang yang jangkauannya jauh dari domisili apa dari Surabaya domisilinya Jabodetabek lah misalkan. Itu kan harus ditempuh dengan bus, dengan kereta, dengan pesawat. Atau kalau misalkan antum ada yang sultan bisa bawa mobil pribadi sendiri ke sono gitu kan. Nah itu buat antum yang memang pengen dan hemat uang, hemat biaya, nggak pengen keluar duit banyak, itu tinggalnya di kos, juga di Sakan sebetulnya. Jadi kan Sakan itu kebetulan ada. Tapi dulu di gedung yang lama itu di bawah, di lantai bawah dia, paling bawah. Dan kamarnya ada 2. Kalau Oh, jadi sekarang satu tetap bangunan dengan Libyanya juga? satu bangunan. Oh, itu untuk ikhwan apa akhwan? Waktu itu buat tolabah, buat ikhwan. Buat ikhwan. Buat mahasiswa. Jadi bukan mahasiswi. Karena waktu itu zaman kami mahasiswi belum ada. Zaman kami masuk gitu. awal. Kalau sekarang masih ada Sakan itu. Cuma apakah masih buat tolabah atau sekarang malah dijadikan Sakan yang untuk tolibat? Anda belum kurang tahu. Katanya sekarang udah lama nggak update tuh Sakan yang di sono. Ada kemungkinan sih masih buat tolabah ya. Tapi tidak untuk kemungkinan juga itu bakal jadi buat tolibat. Karena kan sekarang tolibat juga banyak yang diterima di Libya Surabaya sejak angkatan setelah aneh tuh utamanya. Ya, syukur Ustaz Salman. Jadi sakannya ada dan ketika di zamannya Ustaz Salman ini khusus untuk tulab ya. Dan sekarang sakannya masih ada, cuma entah untuk tulab atau tolibat itu Ustaz Salmannya kurang tahu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa Ustaz, buku mukorornya ditanggung sendiri atau dibiayai?
Ya, dari Lipia Surabaya dulu, Ustaz Salman. Yang ada malah gratis. Udah itu doang. Oh, gratis ya? Oke, syukur. Iya. Kalau dari Lipia Aceh, tadi sempat dengar anak beli sendiri. Gimana Ustaz Adam? Untuk mukorornya Ustaz. Eh, Ustaz. kalau untuk mukoror Ustaz, kalau untuk sekarang kami bayar sendiri-sendiri sih, beli sendiri. Yang dikasih itu cuma pas waktu mustawa awal. Ya, jadi kemarin juga ada pembagian buku untuk pembagian buku itu keluar dari gudang Lipia Banda Aceh, kemudian dibagiin ke mahasiswanya yang buku-buku udah lama, yang itu masih cetakan ini masih asli bukan fotokopi. Oh, dari gudang Lipia Banda Aceh ya? Ya, kemarin dan juga bisa kita dapatkan dari kakak senior kami gitu. Ya, kakak-kakak senior yang udah tamat itu, yang udah mau lulus bisa diminta dipinjam gitu. Oke, syukron ya. Jadi dari Lipia Surabaya tadi gratis, kalau dari Lipia Aceh itu bisa dibilang belum tersedia gitu, belum tersedia. Karena memang sebenarnya kalau dari dulu kita di Lipia Jakarta juga sempat waktu itu nggak datang-datang kitabnya dan katanya ada masalah ketika di kargo, ketika di atas kapal dan lain sebagainya. Cuma kalau misalkan teman-teman sekarang pakai silsilah itu teman-teman, kalau misalkan mau pakai kitab aslinya juga bisa. Kenapa bisa? Karena pihak dari percetakan yang ada di Arab Saudi itu sudah mengizinkan salah satu lembaga yang ada di Indonesia namanya apa ya? Namanya itu Muassasatud Dakwah wa Ta'lim gitu pokoknya untuk mencetak. Jadi untuk mencetak yang kemudian asli itu sudah mendapatkan izin dari Arab Saudi. Nah, itu teman-teman bisa cek di apa toko-toko online juga dijual secara apa namanya masif di sana, bisa dibeli. Harganya insya Allah juga nggak terlalu mahal. Satu kitabnya nggak sampai 100 kalau nggak salah. 30 sampai 50 ribu per satu kitabnya. Jadi kalau misalkan mau beli pun masih terjangkau insya Allah. Oke, kemudian Ustadz mau tanya apakah mahasiswa yang ingin masuk ke LIDAP Libya itu harus sudah paham dan fasih bahasa Arab? Mungkin Anda jawab biar lebih efektif. Nggak harus ya teman-teman. Cuma yang terpenting ketika tes itu bisa menjawab dengan lancar. Dan ketika menjawab dengan lancar kan maka perlu ada pengetahuan terkait dengan bahasa Arab dasar. Ada juga yang diterima dan mereka ini alumni SMA, alumni SMK yang memang dulunya belum pernah bahasa Arab. Akan tapi ketika tes itu benar-benar dipersiapkan dan akhirnya bisa bisa lolos gitu. Jadi nggak harus, yang penting lolos tesnya. Nanti ketika masuk di Lipianya itu nanti yang akan belajar bahasa Arab secara mendalam. Kayak Ustadz Adam ini kan tadi disampaikan beliau alumni Madrasah Aliyah Negeri yang dulunya itu tidak belajar bahasa Arab sebagaimana teman-teman di pondok. Kemudian ada pertanyaan lain, untuk Lipia Surabaya tesnya offline atau online, Ustadz Salman? Zaman kami dulu offline. Oke. Di zamannya Ustadz Salman dulu itu offline ya teman-teman sekalian? Iya, pas corona itu online akhirnya. Tapi angkatan setelah kami dulu sempat ngerasain yang namanya tes offline. Cuma mungkin ada kemungkinan sekarang bisa jadi tesnya offline juga. Mengingat kan sekarang namanya corona kan udah bubar ya, udah nggak ada lagi. Jadi ada kemungkinan bisa jadi offline. Tapi itu terlihat apa baik lagi kebijakan kampus. Kalau misalkan dari pihak kampusnya sendiri, dari pihak Surabaya sendiri bilangnya tesnya online, ya udah berarti online. Artinya kita tesnya dari rumah sendiri, siapin device sendiri, entah itu laptop, HP, PC dan semacamnya. Kita tesnya dari situ, mau itu tes tulis maupun tes wawancara. Tapi kalau sampai kebijakannya bilangnya tesnya offline, berarti antum yang datang sendiri ke sono, naik apa aja, entah itu mobilan kan, entah itu naik bus, kereta, pesawat, atau mungkin naik kapal buat yang dari luar pulau yang budgetnya terbatas buat naik pesawat, memang gak mau ya antum harus datang ke sono sendiri. Bisa juga diantar sama orang tua buat yang udah punya orang tua. Jadi tesnya langsung di sono, tulis atau wawancara atau dua-dua aja barangkali. Gitu aja sih. Oke, syukron Ustadz Salman ya. Jadi dulu sempat offline, cuma bisa jadi sekarang online dan lain sebagainya. Kalau di Lipia Jakarta itu udah sejak corona sampai sekarang itu masih online ya. Terakhir 2023 kemarin itu juga masih masih online. Cuma yang beda itu untuk tes syafahinya Idari
Jurusan Idari, jurusan Ekonomi Syariah itu offline. Yang lain semuanya itu online. Jadi bisa jadi offline, bisa jadi online ya teman-teman. Oke, apakah ada seleksi berkas dan untuk pengumuman berkas biasanya pemberitahuannya seperti apa? Seleksi berkas itu teman-teman langsung sebelum tes. Jadi ketika teman-teman pemberkasan mengirimkan berkas secara online kan, itu kemudian langsung ada sistem. Sistemnya di situ kemudian secara otomatis antum lolos berkas atau tidak, itu nanti hasilnya ada di yang nama-nama yang dinyatakan untuk ikut tes. Gitu. Jadi misalkan qadarullah rata-rata kita nggak sampai rata-rata minimal. Misalkan kita mendaftar dengan rapot yang rata-ratanya 75. Maka itu kemudian secara otomatis sistemnya itu menolak berkas kita. Tapi kalau misalkan nilai rata-rata kita di atas 80, yang 80 itu nilai minimal, maka kemudian di situ kita dinyatakan untuk diterima. Jadi pemberkasan itu sekarang modelnya sudah ada sistem yang kemudian langsung lolos atau tidak lolos. Apakah di Lipia cabang mukafaahnya juga ada? Anak yakin ada insya Allah. Cuma perlu disampaikan ya Ustaz Salman. Tafadhol Ustaz Salman. Nggak usah di Jakarta. Bahkan di cabang pun ada mukafaahnya. Mantap. Berapa Ustaz? Cuma namanya mukafaah edat itu pasti biasanya lebih kecil dari mukafaah S1. Pasti. Yang paling penting tuh antum belajar itu bukan ngarepin mukafaahnya doang. Kalau bagiannya mukafaah itu bonus. Bonus buat modal hidup. Ya, syukron Ustaz Salman. Dari Lipia Aceh ada mukafaahnya juga ya? Alhamdulillah kemarin baru turun Ustaz. Alhamdulillah 100 real ya? Iya, satu dia 400 ribu. 100 ribu ya, alhamdulillah. Ya, Lagi naik kemarin. Syukron Ustadz Adam. Jadi ada teman-teman di cabang juga ada, di pusat juga ada. Tidak ada yang dianaktirikan, semuanya dapat yang namanya mukafaah. Itu tadi sudah dijelaskan ada 100 real atau kalau dirupiahkan setara dengan sekitar 400 ribu. Afan Ustadz, kalau untuk Lipia Aceh maupun Surabaya, setelah IDAT selain ke Lipia Jakarta, apakah ada kampus lain? Ya, kalau misalkan lanjut ke S1, itu memang adanya di Lipia Jakarta. Kalau di Lipia Aceh dan Surabaya itu khusus untuk IDAT Lughawi saja. Akan tapi kalau misalkan ya, ada ya di Ustadz Lipia Banda Aceh. Apa betul Ustadz? Ya, jadi di Lipia Banda Aceh itu setelah tamat Lipia bisa nyambung semester 5 ke UIN Raniri dengan syarat IPK 3 atau dengan predikat Jajiddan. UIN apa sih? UIN Raniri. UIN yang ada di Banda Aceh. Oke. Lanjut semester 5. Oh iya. Cuman untuk mata kuliah yang umum itu kita dari semester 1 lagi kalau untuk mata kuliah umum. Jadi kata senior kami yang udah di UIN katanya kalau misalnya belajarnya itu lancar dan normal kurang lebih 3 tahun lagi di UIN sendiri belajarnya. Oh iya. Syukran. Ya itu teman-teman ya. Jadi ada tambahan faidah dari Ustadz Adam. Kalau misalkan lulus Lipia Banda Aceh, itu bisa lanjut ke UIN Ar-Raniri langsung ke semester 5 atau kurang lebih nanti nambah 3 tahun gitu. Nah sebenarnya kalau untuk alumni Lipia Surabaya dan lain sebagainya itu juga bisa lanjut ke Universitas Muhammadiyah misalkan. Jadi ada namanya Mahat AMCF. Mahat AMCF itu mahat yang idat lughawi juga, kemudian muqarrarnya juga sama. Itu kemudian bisa lanjut ke Universitas Muhammadiyah yang ada di daerah itu dan langsung ke semester 5. Meskipun kalau tidak salah jurusannya terbatas, nggak semua jurusan, tapi bisa atau sastra Arab atau misalkan ada pendidikan agama Islam itu juga bisa masuk ke jurusan-jurusan yang masih linear dengan yang ada di Idat Lughawi, masih nyambung dengan yang dipelajari di Idat Lughawi. Contohnya Mahat Abdurrahman bin Auf yang ada di Malang, itu kita bisa lanjut ke Universitas Muhammadiyah Malang langsung ke semester 5. Begitu pula insya Allah bisa dilakukan juga. Yang penting setahu Ana itu ijazah idatnya. Jadi daftar dengan ijazah idat itu langsung ke semester 5. Ini sudah berjalan dari tahun-tahun lalu juga. Baik di Universitas Muhammadiyah yang ada di Malang maupun di Sidoarjo. Ana kurang tahu kalau di Universitas Muhammadiyah yang lain ada atau tidak. Ala kulihal yang terpenting pakai ijazah idatnya. Dari Lipia manapun nggak masalah.
Kemudian jarak dari pendaftaran sampai tes berapa bulan? Berapa bulan kira-kira Ustadz Salman? Enggak tentu. Karena tes pun belum bisa mastiin. Kalau antum dulu berapa sih? Kira-kira? Taruhlah antara sebulan atau 2 bulan gitu. 1 sampai 2 bulan ya teman-teman. Kalau tapi itu nggak pasti sih sebetulnya. Karena bisa jadi seminggu, 2 minggu atau berapa lama gitu kan tergantung kebijakan kampus. Ya. Kalau di Lipia Banda Aceh, Ustadz Adam, jarak pendaftaran sampai tes kira-kira berapa bulan? Dulu kalau nggak salah Ustadz, pas Ana itu sebulanan Ustadz. Jadi tesnya Desember. Pendaftarannya dari November. Nanti tesnya Desember, masuknya Januari. Ya, kalau nggak salah tanggal 14 Ana masuk tanggal 14 Januari 2021. Syukur. Jadi kalau di Lipia Banda Aceh sekitar 1 bulan ya teman-teman. Oke. Bertanya berkasnya apa saja. Untuk berkas teman-teman bisa dicek di Instagram dari ITAF. Di situ kemudian lengkap. Di highlight silakan dibaca di situ untuk info pendaftaran. Pilih Lipia Jakarta atau Aceh atau Medan atau Surabaya. Oke. Seluruh pertanyaan sudah dijawab ya teman-teman sekalian. Ana ucapkan jazakumullah khairan terutama untuk Ustadz Salman dan Ustadz Adam yang sudah menyampaikan presentasi tentang Lipia Surabaya maupun Lipia Banda Aceh, juga kehadiran dan keaktifan musyarakah dari teman-teman semua selaku peserta. Ala kulihal di sini kita sudah mendapatkan gambaran dan juga tentang bagaimana suasana kuliah, bagaimana pula untuk nantinya bisa survive di Surabaya maupun di Aceh. Yang semoga ini semua bermanfaat bagi teman-teman semuanya, karena yang dinamakan dengan menuntut ilmu itu yang terpenting adalah al-muhim laisa aina tata'alam walakin al-muhim kaifa tata'alam gitu. Yang terpenting itu bukan di mana kalian belajar, akan tetapi bagaimana kalian belajar. Jika kita kemudian di Lipia Banda Aceh atau di Lipia Surabaya, akan tapi kita belajar dengan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, benar-benar nantinya kita niatkan untuk dapat memberikan impact pengaruh besar untuk masyarakat, untuk umat, maka di situ insya Allah dari sisi ganjarannya lebih besar dan juga akan diberi taufik, dimudahkan entah lanjut ke Lipia Jakarta atau ke universitas-universitas yang ada di Timur Tengah dan lain sebagainya. Itu mungkin teman-teman sekalian, semoga bermanfaat untuk segala yang kemudian perlu disampaikan pada malam hari ini. Dan Afan Ustadz, apa bisa jelaskan untuk pembelajaran tryout? Oke, jadi teman-teman ini alhamdulillah sekarang untuk webinarnya sudah selesai kita laksanakan. Besok dari jam 8 sampai jam 19.45 itu akan ada tryout Lipia Surabaya dan Lipia Banda Aceh. Tapi bentuk tryoutnya itu Google Form. Jadi tryoutnya itu langsung diisi oleh teman-teman, seluangnya kapan terserah, pokoknya dari jam 8 pagi sampai jam 19.45. Dari jam 8 pagi sampai setengah 8 malam. Ini waktunya luas, teman-teman bisa pilih waktu yang cocok untuk mengerjakan Google Form. Kurang lebih mungkin sekitar 50 pertanyaan, sebagaimana TO-TO yang biasa diadakan oleh ITAF. Adapun untuk materinya, itu biasanya berkenaan dengan Fahmul Masmu'. Fahmul Masmu' itu pemahaman listening bahasa Arab. Kemudian ada Fahmul Makru, pemahaman teks. Kemudian ada Al-Adab wal Balaghah. Kemudian ada Kaidah Nahwu Shorof. Kemudian ada juga ilmu syar'i dan thaqafah Islamiyah atau wawasan keislaman. Biasanya 5 materi ini ya. Nanti per materinya sekitar 10 pertanyaan. Jadi Fahmul Masmu' ya, kemudian Fahmul Makru, kemudian Qawaid, Nahwu Shorof, kemudian ada Adab Balaghah, kemudian yang terakhir ada ilmu syar'i dan thaqafah Islamiyah. Nah, seperti itu mungkin teman-teman sekalian. Kemudian setelah selesai tryout itu malamnya jam 7:30, tepat sebagaimana kita mulai tadi 19.45,
akan diadakan syarah TO. Jadi TO yang sudah teman-teman kerjakan itu nantinya akan disyarah, akan dijelaskan setiap soal oleh salah satu asatid yang ada di ITA. Mungkin seperti itu teman-teman, agar kemudian teman-teman bisa tidur lebih awal juga untuk menyiapkan TO besok. Ya, Insya Allah akan kita selesaikan sekarang. Jazakumullah khairan katsiran. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta jazakumullah khairan ala husni musyarakatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Syukran jazakumullahu khairan ya Ustaz.